warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Saudaraku dan anak-anakku yang insya Allah muliakan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini kita memasuki Ramadan ke-12. Hari ini Ibu akan menyampaikan sedikit materi mengenai Ramadan, bulan menuntut ilmu. Seperti yang kalian ketahui, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Talabul ilm fardhun ala kulli muslim. Ilmu itu luas. Ilmu itu tidak hanya sebatas mempelajari matematika, IPA, IPS, ataupun pelajaran sekolah lainnya. Ada yang lebih penting dari semua itu, yaitu ilmu agama. Kata ulama, kita lebih butuh terhadap ilmu agama, karena ilmu ini akan mengawasi bahwa perbuatan apa saja yang disunahkan Nabi, perbuatan apa saja yang dicintai Allah, perbuatan apa saja yang dilarang oleh Allah, makanan ini, minuman itu, yang mana yang boleh kamu nikmati dan mana yang tidak boleh. Oleh sebab itu, belajar ilmu agama itu wajib, kapanpun, dimanapun, terlebih saat bulan Ramadan. Termasuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini juga harus pakai ilmu. Jangan sampai umur kita bertambah, tapi pengetahuan agama, pengetahuan ibadah kita tidak bertambah. Bawa HP yang jadul aja malu, tapi kok pengetahuan kita tentang ibadah tidak pernah bertambah? Kita tidak malu? Ibadah kita akan ikut berkualitas dan akan mendapatkan pahala yang lebih besar jika diiringi dengan ilmu. Akan berbeda ketika seorang muslim membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya dan ia mengetahui cara bacanya, makharijul hurufnya, tajwidnya, isinya, artinya, tafsir dari ayat-ayatnya dengan seorang muslim yang hanya membaca Al-Fatihah tanpa ilmu sama sekali. Coba kalian bayangkan, dulu ada seorang sahabat yang ingin mendengar satu hadis Rasulullah dari sahabat yang lain, itu harus menempuh perjalanan selama 1 bulan dengan jalan kaki loh. Nah, kita HP ada, internet ada, aplikasi tafsir Quran, hadis yang gampang masuk ke dalam gadget kita. Tapi kenapa ya kualitas iman kita jauh di bawah mereka? Kata seorang ulama pengisi Masjid Nabawi, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Sunkiti, beliau berkata, satu hadis tapi berkah itu lebih baik daripada ribuan hadis kurang berkah. Makanya kata beliau, seorang penuntut ilmu itu ketika menghadiri majelis ilmu bukan hanya mencari ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu. Yang Nabi minta kepada Allah adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, yaitu beliau meminta ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang banyak. Dan Nabi minta perlindungan kepada Allah, wa a'udzubika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang bagaimana kita menuntut ilmu di bulan Ramadan ini? Rasul, sahabat, dan para ulama terdahulu telah mencontohkan sebaiknya setiap hari kita memiliki 2 agenda dalam bulan Ramadan. Yang pertama, yaitu mentadaburi atau memahami atau merenungkan isi Quran seperti yang ada pada surah Muhammad ayat 24 yang berbunyi, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Dan Jibril menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan untuk mudarosah atau mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadarus atau membaca dan mempelajari Al-Quran bersama Jibril alaihissalam di malam bulan Ramadan. Yang kedua adalah membaca Quran dengan cepat dan sebanyak-banyaknya, tetapi tetap menjaga tajwid dan kualitas bacaan kita, dan juga tetap semampu kita. Ini perintah loh dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah berkata, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amthaliha
La aqul alif lam mim harf, walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya satu kebajikan atau kebaikan. Dan satu kebajikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebajikan. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka dari itu, upayakan kita untuk menjalani kedua kegiatan ini, yaitu mentadaburi Al-Quran atau mempelajari Al-Quran dan membaca Quran sebanyak-banyaknya. Kalau tidak sempat, maka usahakan untuk membaca Quran sebanyak-banyaknya. Seperti yang dicontohkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari. Allahu a'lam, itu saja dari Bu Mutia, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik agar kita mendapatkan berbagai macam pahala dan meraih gelar takwa di bulan Ramadan kali ini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.